Baik, selamat malam. Nah, di video kali ini Pak Ridho ingin sedikit menjelaskan ya terkait dengan data. Ya, ini sebenarnya cukup banyak sekali mahasiswa yang memang kesulitan dalam memahami data itu baiknya seperti apa, bagaimana cara untuk pembuatannya, pengurutan dan juga lain sebagainya ya. Nah, dalam video kali ini Pak Ridho ingin sedikit menjelaskan kaitannya dengan data ataupun tabulasi data yang memang nantinya akan diolah menggunakan alat bantu analisis ya, baik itu SPSS, baik itu eViews, PLS dan juga lain sebagainya ya. Nah, pertama gini, untuk mahasiswa sendiri ada beberapa yang memang melakukan analisis datanya gitu ya, itu menggunakan data-data yang berpedoman atau berpatokannya adalah dari berapa banyak jumlah sampel yang dikalikan dengan sekian tahunnya gitu ya. Hal tersebut itu tidak salah gitu ya. Walaupun memang ada yang nantinya akan berujung pada kesulitan dalam pengolahan datanya gitu ya, entah itu dalam asumsi klasiknya itu datanya terjadi error, ya entah itu adanya ketidaknormalan data, terjadinya autokorelasi, terjadinya multikoliniaritas, ataupun terjadi heterokedastisitas seperti itu. Nah, di sini Pak Ridho ingin sedikit menjelaskan ya. Jadi ada beberapa jenis gitu ya, ada beberapa cara gitu ya untuk membuat tabulasi data yang nantinya ini akan dilanjutkan untuk mengolah datanya atau menganalisis datanya. Yang pertama, yang kebanyakan digunakan ya oleh para mahasiswa yaitu seperti ini. Jadi dicari tahu terlebih dahulu nih masing-masing variabelnya gitu ya oleh setiap mahasiswa ya. Dari CR-nya misalnya ya, variabel CR, variabel DER-nya, variabel tato ataupun pertumbuhan labanya. Lalu diklasifikasikan tahunnya itu per tahunnya. Jadi misalnya nih dari perusahaannya itu dari BSRR sampai dengan BYAN gitu ya. Dalam variabelnya itu CR, DER, tato dan juga pertumbuhan laba dicari ini 2019 semuanya. Lalu kemudian dicari lagi untuk tahun 2020 2020-nya gitu ya. Dicari lagi 2021, 2022 dan juga terakhir 2023. Ya seperti ini. Apakah betul Pak Rido? Pak Rido jawab betul gitu ya. Tapi kalau misalnya memang apakah harus dilakukan yang seperti ini? Jawabannya tidak ya. Jadi kalau untuk pembuatan data yang berjenis seperti ini nantinya memungkinkan bagi mahasiswa itu untuk kesulitan ya, kesulitan dalam nantinya itu pada saat menganalisis ternyata datanya ini banyak errornya gitu ya, tidak normal lah, terjadi multiko, hetero ataupun autoko gitu ya, yang memang pada saat di outlier ternyata oh banyak yang error nih, ternyata di 2019 itu cuma beberapa perusahaan misalnya kayak perusahaan Bumi gitu ya, perusahaan Mayora gitu misalnya atau KKGI dan sebagainya, tapi ternyata di tahun 2020 gitu ya, Bumi tidak error gitu ya, Mayora juga tidak error, KKGI juga tidak error, malah yang error adalah dari Dewa, dari INDY gitu ya, dari BYAN ya dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau dibuatnya seperti ini, maka pada saat pengolahiran gitu ya, maka akan sangat merepotkan sekali pada pengeliminasiannya ya gitu ya. Bisa dilihat pada beberapa video yang memang sudah Pak Rido buat gitu ya, bahkan yang videonya itu panjang ya, cukup panjang pada saat olahrnya. Nah, terjadi seperti itu akan kesulitan dalam mengoutlayerkan ataupun nantinya mengeliminir mana sih kira-kira perusahaan yang memang mereka itu menyumbang error yang terbesar gitu ya pada data-datanya tersebut ya. Jadi kalau misalnya mau dibuat seperti ini silahkan, walaupun memang resikonya adalah nantinya kalian juga akan kesulitan pada saat mengoutlier ataupun pada saat ternyata ada beberapa data yang error ya, terlebih lagi errornya itu adalah di beberapa perusahaan di tahun yang berbeda ya, bahkan di beberapa tahun tersebut ya 2019 sampai dengan tahun 2023, namun perusahaannya beda-beda tiap tahun yang errornya. Nah, itu nanti akan kesulitan seperti itu. Kalau Parido sendiri lebih menyarankannya itu dibuatnya seperti ini ya. Jadi masing-masing itu dibuatnya pada satu perusahaan di 4 tahun, 5 tahun atau sekian tahun gitu ya. Misalnya perusahaan dari CSMI ini gitu ya. Baik itu variabel dari leverage-nya, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan dan juga manajemen laba, ini masing-masingnya sudah dibuatnya gitu ya. Ini per tahun per perusahaan ya.
ya, tidak per tahun pada masing-masing perusahaan, bukan, tetapi per tahun per perusahaannya. Di sini kan per perusahaannya itu perusahaan CSMI. Tahunnya ini dari tahun 2019 sampai tahun 2023 ya, seperti atau 2020 sampai dengan 2023 gitu ya. Jadi bebas untuk tahunnya sendiri. Tetapi kalau seperti ini malah memudahkan. Memudahkan gimana misalnya pada saat pengolahiran gitu ya misalnya ya. Oh, ternyata yang error itu adalah di perusahaan CSMI di tahun 2022 misalnya gitu ya. Dan juga CSMI di tahun 2020 misalnya seperti itu ya. Maka tinggal di delete aja di perusahaan CSMI ini, atau mungkin di perusahaan-perusahaan lainnya memang berarti tinggal di delete saja gitu. Jadi kelebihan dari pembuatan tabulasi data dengan cara seperti ini gitu ya adalah kita nanti akan apa ya, lebih mudah gitu ya dalam pengeliminasian mana masing-masing perusahaan yang memang mereka itu menyumbang keeroran terbanyak ya, dibandingkan kita menggunakan data yang tadi di awal ya seperti ini, yang memang harus kita coba ya, lihat betul-betul gitu ya nama perusahaannya itu sama atau tidaknya. Kalau tidak sama gitu ya misalnya ya, maka nanti akan mengakibatkan ya terjadi error-error yang berkelanjutan seperti itu. Atau misalnya dari data contoh yang ketiga ini. Nah, kalau contoh yang ketiga ini adalah dibuat rata-ratanya ya, dibuat average-nya gitu. Jadi ini masing-masing baik itu variabel CAR, LDR, BOP, ROA, dan juga NPL, ini masing-masing sudah dibuat per tahunnya. Kita lihat ya, CAR misalnya ya, dia juga sudah dibuat 2017, 18, 19, 20, dan dibuat rata-ratanya. Itu ya. Lalu LDR juga sama. BOP juga sama, ROA serta NPL juga sama, gitu ya. Setelahnya ini nanti tinggal dimasukkan saja untuk masing-masing nilainya tersebut, gitu ya. Pak, kan kalau misalnya datanya tersebut kan saya pakainya sekian ratus Pak, gitu ya, dan saya datanya pakai sekian puluh Pak, gitu ya. Itu boleh memang dibuatnya seperti itu, menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua tadi. Tapi menggunakan cara ini pun bisa digunakan, dan ini bukan cara yang salah. Kenapa salah? Karena gini, kalian bisa berpedoman N-nya itu adalah dari jumlah sampelnya, ataupun kalian berpedoman N-nya itu adalah jumlah dari keseluruhan data yang memang diolahnya. Boleh seperti itu, meskipun gini, kalau dalam pembuatan rata-rata seperti ini, ya masing-masing datanya, semua datanya gitu ya, dari misalnya 10 perusahaan per 5 tahunnya tersebut itu, ya sama saja gitu ya. Walaupun memang kalau untuk dibuat seperti ini hanya perwakilannya saja ya, dengan catatan bahwa memang dibuat rata-ratanya. Jadi kesimpulan dari video ini adalah kalian mau membuatnya menggunakan cara yang pertama ya, seperti ini boleh dan betul gitu ya. Membuatnya dengan cara yang kedua ini juga boleh juga dan betul juga ya. Ataupun menggunakan cara yang ketiga itu dibuat menjadi rata-rata, ini juga boleh dan betul juga. Tinggal bagaimana nanti kalian bisa menjelaskan, bagaimana kalian nanti bisa mengaplikasikannya ya. Khususnya nanti pada saat diuji, baik itu oleh dosen pembimbingnya ditanya ataupun dengan dosen pengujinya pada saat sidang skripsi nanti gitu ya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Pak Rido ucapkan terima kasih.